Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joko Haryaji, CGP Angkatan ke-8 dari SMP Negeri 1 Perlak, Kabupaten Timur, Provinsi Aceh. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Hairul Husna. Beliau adalah guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Perlak, Kabupaten Timur, Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, alhamdulillah baik Bu ya. Siap. Oke, sebelum kita adakan percakapan pra-observasi ini Bu, nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Sebelumnya, saya akan melakukan proses supervisi kelas Ibu. Adapun tujuannya yaitu dalam supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Begitu Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira nih, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Iya, Pak. Begini, jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 3, Pak. Ya, yang pertama itu peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap negara-negara ASEAN yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Kemudian yang kedua itu ada peserta didik mampu menelaah prinsip negara-negara ASEAN. Hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Kemudian yang ketiga, peserta didik menuliskan rangkuman negara-negara ASEAN dengan melihat kesempurnaan kalimat, tanda baca, ejaan, dan yang tepat. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada kegiatan observasi ini? Jadi baik untuk area pengembangan yang mungkin saya gunakan yaitu ada 2. Yang pertama di pengetahuan dan keterampilan, Pak. Oh iya ya. Oke, nah saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Nah, baik, untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, Pak. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya ya. Saya akan menggunakan model PBL yaitu Problem Based Learning. Ya, kemudian mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok untuk tanya jawabnya, Pak. Seperti itu. Oke Bu. Ya. Jadi Ibu terapkan dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian Ibu juga menggunakan penugasan dan juga tanya jawab di dalam kelasnya. Nah, bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Nah, untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks laporan hasil observasi ya. Kemudian LKPD atau lembar kerja, kemudian di PowerPoint ya, dan juga laptop. Gitu, nah, Pak. Kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran, di hari apa dan di kelas berapa Bu? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Senin jam pertama dan jam kedua di kelas 91, Pak. Oke, jadi nanti Ibu di hari Senin ya, di kelas 91 di jam pertama dan jam kedua Ibu Ya, akan Pak. mengajarkan kegiatan di kelas itu. Oke, saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan belajar di dalam kelas, kita adakan percakapan setelah kegiatan observasi tersebut.
yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya. Sebelum kita akhiri nih, apa Ibu ada hasil dari percakapan kita hari ini? Nah, saya mungkin mendapat gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Kemudian saya persiapkan diri dari sekarang, mungkin itu yang saya miliki, gambaran dari percakapan kita hari ini, Pak. Oke, ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas di hari Senin depan Bu ya. Iya Pak. Demikian percakapan kita hari ini Bu. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kami? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah semua dalam keadaan baik, sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, kita berharap pembelajaran hari ini dapat membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Oke, Najwa dipimpin doanya. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Terima kasih Najwa atas kiriman doanya. Bu absen dulu ya kalian. Alzayana Helmi. Oke, ada Intan Syafika. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba semua bukunya dipersiapkan dulu, dibuka, jangan lagi ditutup, ya. Buku catatannya. Oke. Ibu bagikan juga itu dibaca ya, jangan cuma dilihat-lihat aja, dibaca. Oke, perlengkapannya semua disiapkan di atas meja, jangan ada lagi yang dalam tas. Oke, udah siap semua? Sudah. Nah, bagaimana nih dengan maskernya? Semua pada pakai masker? Oke ya. Oke, Ibu harap untuk anak-anak ibu semua jangan dilupakan protokol kesehatannya. Memang alhamdulillah untuk kita di Aceh. Kalau kita lihat kawan-kawan kita di luar sana di daerah Pulau Jawa, mereka sampai tidak bisa ke sekolah. Kita alhamdulillah masih bisa ke sekolah, masih bisa ketemu sama kawan-kawan. Jadi jangan pernah lupakan maskernya. Oke? Masker jangan lupa. Terus sering-sering cuci tangan. Jangan pulang sekolah langsung makan. Cuci tangan dulu, cuci tangan. Sebelum nanti istirahat, mau makan, jajan, cuci tangan. Lebih baik kalian di rumah. Kecuali memang ada kepentingan yang mendesak baru keluar. Jika tidak ada, lebih baik kita di rumah. Oke? Paham ya? Jadi jangan lupa ya, protokol kesehatan itu harus tetap kita patuhi. Sebelum kita mulai masuk ke materi, Ibu bakal tampil sebuah video dan lebih termotivasi lagi nih untuk belajar IPS hari ini. Kalau perhatiin ya, nanti simak video yang akan Ibu putar. Tahu nggak sih, bahwa orang sukses dan orang gagal itu ternyata ada polanya loh. Coba kita lihat, kira-kira kamu termasuk yang mana? Pilih mental seperti orang sukses. Bagus, ketahanan itu dan gerakan tingkatkan. Tapi kalau kamu lebih banyak memiliki mental seperti orang gagal, tunggu dulu, jangan berkecil hati dulu. Gak ada kata terlambat kok. Justru sekarang ini adalah kesempatan untuk kamu bisa berusaha mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan baru yang lebih membangun. Gak ada kata terlambat, asalkan kamu punya niat. Oke? Akan dari 1 sampai 7. Ada nggak satu aja yang pernah kalian alami? Ada? Apa ada juga?
buat salah tuh kita langsung Iya, bagus ya. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari hari ini, kalau emang merasa pernah melakukan hal-hal yang merasa ini membuat aku akan gagal, jadi coba lebih semangat lagi, bangkit lagi. Jadi jadilah orang yang sukses ya untuk masa depan kalian. Tampakkan di layar ada 2 artikel. Kalau dari yang kalian lihat, apa yang ada di depan ini? Siapa yang ada di tangan? Apa yang ada di depan? Yang kalian lihat apa aja? Oke, Amel apa kan? ekspor dan impor. Oke, dari Amel ada ekspor dan impor Bu. Kalau Intan? Ekspor impor antara negara. Iya, ekspor impor antar negara. Zizi, antara negara apa di situ Zizi? Kalau dilihat? Apa? Singapura. Iya, negara Singapura. Dan negara apa? Indonesia. Iya, Indonesia, negara kita. Jadi adalah ekspor impor Bu antara negara Singapura dan Indonesia. Oke. Ekspor, siapa yang tahu apa itu ekspor? Kita dari Indonesia menjual ke luar negeri. Iya, benar ya Najwa, bagus. Ekspor itu barang kita nih dari Indonesia. Kalau di artikel barang apa yang diekspor? Beras. Beras diekspor ke Singapura. Nah, dari 2 artikel ini, Ibu bakal hubungkan ke materi kita hari ini antara Indonesia, dan Singapura. Ada ekspor dan impor kalian bilang. Berarti ada apa antara dua negara tadi? Ya, berarti mereka sedang melakukan apa? Iya, interaksi? Ya, benar ya, interaksi antar negara. Ada 2 artikel ini, Ibu akan lanjut ke sebuah video atau misalnya berita ya, kalian dengarkan beritanya. Pemirsa, puluhan pengungsi Rohingya yang memasuki perairan Aceh Utara akhirnya diselamatkan. Mereka ditampung di eks-kantor imigrasi Lok Sumawe, Aceh. Hampir 100 orang pengungsi Rohingya diselamatkan di perairan Aceh. Sejumlah nelayan bersikukuh untuk menampung para pengungsi Rohingya, terutama setelah kapal imigran tersebut mulai karam. Kementerian Luar Negeri menyatakan fokus utama saat ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti memberi tempat penampungan sementara dan pelayanan kesehatan. Ini perlu dilakukan demi mencegah pandemi COVID-19. Kalau dari video yang Ibu putar ini, apa aja yang bisa kalian tangkap, yang kalian dapatkan? Apa yang terjadi di video tadi? Kaitan apa? Ada pengungsi Rohingya yang diselamatkan oleh nelayan. Oke, ya, bagus ya Intan, Salsa. Jadi si Intan bilang, Salsa bilang, Bu ada orang di laut, orang yang ramai. Dan Intan mengatakan ada pengungsi Bu, pengungsi Rohingya dari Myanmar yang mengungsi ke Aceh Utara atau Sumawe. Jadi mereka itu diselamatkan oleh siapa tadi? Nelayan Aceh. Nah, kalau kita lihat, sayang nggak? Sayang ya. Kalau kita lihat kita semua tinggal di rumah, kita punya rumah, kita bisa makan, tapi mereka harus tinggal di dalam perahu atau kapal kecil tadi di laut terombang-ambing. Tadi dibilang negara mana yang di dalam kapal? Myanmar ya, berarti Myanmar mengungsi ke Aceh Utara, Indonesia. Ya, di situ apa lagi yang terjadi antara Myanmar dan Indonesia tadi? Interaksi dalam bidang apa nih? Saling membantu dia, betul apa? Sosial, saling bantu ya, sosial, interaksi sosial yang terjadi antara Myanmar dan Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau uji kalian tes di awal. Jadi tadi udah bilang nih kemarin sama kalian, begitu yang namanya kembali ke rumah bukan bukunya ditutup, tapi pelajari kembali dan pelajari juga pelajaran yang akan kita pelajari pada hari berikutnya. Jadi Ibu mau tes dulu nih, dan sejauh mana kalian tahu materi kita untuk hari ini. Nah, sebelum Ibu kasih pretest, Ibu
mau tes dulu nih. Minggu lalu kita bahas apa? Apa bahasan kita? Kita belajar bentuk apa kemarin? Bentuk iya, bentuk interaksi antar negara ASEAN. Iya, faktor pendorong dan penghambat. Dari apa? Apa ya? Dari interaksinya. Interaksi itu berarti mereka saling bekerja sama. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN tadi. Nah, jadi hari ini kita akan menyambung. Setelah kita pelajari bentuk dan faktornya, apa yang akan kita pelajari? Nah, dari pretest ini kalian akan mengetahui apa yang akan kita lanjuti. Kita tolong lagi. Nah, untuk pengisian pretest, Ibu kasih kalian waktu 5 menit. Pretestnya sudah selesai semua? Ya. Yakin kalian bisa ya? Karena itu nggak apa yang akan sulit. Tes di awal tuh nggak akan sulit. Oke. Sebelum dikumpul dari pretest yang kalian kerjakan, coba Ibu mau tanya nih. Kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang apa, Rahil? Perubahan ruang interaksi antar negara ASEAN. Ada lagi nggak yang lain? Iya, Intan. Benar ya, kedua-duanya benar. Kita akan belajar tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang antar negara ASEAN. Kita belajar pengaruh kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan dalam kehidupan di ASEAN. Pengaruhnya ini kita bisa lihat di dalam interaksinya. Manfaat untuk kita nih, manfaat untuk kita mempelajari materi ini, itu bisa membentuk kemampuan kalian, kemampuan anak-anak ibu, agar kalian dapat memahami sekaligus memiliki sikap dan keterangan positif dalam keberlangsungan kehidupan dengan negara lain. Ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, kalian bisa menganalisis minimal 2 pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di negara ASEAN dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kedua, kalian menyajikan hasil analisis tadi kalian sajikan, yaitu pengaruh perubahan ruang, interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik di negara ASEAN dengan percaya diri. Berarti menyajikannya dengan percaya diri. Dua tujuan ini ya yang harus kita capai di pembelajaran kali ini. Teknik penilaian. Jadi dari teknik penilaian Ibu akan menilai 3 aspek. Yang pertama, sikap kalian, tanggung jawab. Kalau Ibu lihat tadi dari pretestnya, kalau sudah bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang sudah saya berikan, semuanya selesai. Berarti mulai dari awal pembelajaran sampai nanti kita di akhir penutup, Ibu mau selalu bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan. Yang kedua, percaya diri. Jadi kerjakan tugas dengan rasa percaya diri. Saat nanti presentasi atau diskusi kelompok juga harus percaya diri. Nah, yang kedua, pengetahuan. Tadi udah yang pertama di pretest. Nanti kita akan post test untuk di akhir pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan. Keterampilan ini seperti biasa mengumpulkan nilai kalian dalam diskusi kelompok. Jadi coba untuk bekerja sama, jangan kerja sendiri. Yang kedua, aktif dalam kelompok. Ibu akan menampilkan video berita ya, berita. Di dalam berita ini nanti akan ada suatu kasus atau permasalahan yang terjadi.
Jadi kalian simak dan kalian pikirkan apa saja yang mau kalian ketahui, apa saja yang mau kalian tanyakan dari tayangan video tadi. Saya bertanya ini. Dan tulis ya, jangan lupa ditulis, jangan cuma diingat. Nanti pas selesai video udah lupa kita. Dan siap ya, kita putar video pertama. Kalau suaranya udah jelas bilang ya. Kemarahan publik di tanah air terhadap Malaysia sudah seringkali terjadi. Rentetan peristiwa telah menjadi pemicunya, mulai dari sengketa perbatasan, penganiayaan tenaga kerja Indonesia, hingga klaim Malaysia atas sejumlah budaya asli Indonesia. Sengketa kepemilikan Pulau Cipadan dan Bijitan telah menjadi sengketa berkepanjangan antara Indonesia dan Malaysia. Dapat kalian terima video tadi? Hubungan benci tak rindu antara Malaysia dan Indonesia bukanlah hal yang baru dan sudah berlangsung sejak 1960. Malaysia berkali-kali dituduh menjarah arsip budaya Indonesia dan ini menimbulkan sentimen yang mengarah pada protes jalanan di kedua negara. Merantaiannya menelusuri siapa yang sebenarnya memiliki budaya dan tradisi itu dan bagaimana ini akan mempengaruhi kemajuan menuju ASEAN yang lebih besar. Sesekali Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menjadi sasaran amarah orang Indonesia. Ada dapetnya nih pertanyaannya, atau kalian bisa memikirkan semua pertanyaan dari video tadi? Ada? Apa? Nah? Antara perselisihan Malaysia sama Indonesia itu udah berapa tahun? Perselisihannya, oke, kita rumuskan ya pertanyaan-pertanyaannya. Tadi si Amel ada bilang, yang pertama, berapa lama perselisihan antara Indonesia dan Indonesia dan Malaysia? Siapa lagi nih yang mau mengajukan? Intan? negara yang manakah yang bukannya memiliki warisan antara batik, wayang kulit dan bintang lain? Iya. Intan mau bertanya yang tadi ya, sebenarnya budaya itu punya siapa? Gitu ya, hak milik awal itu punya siapa? Oke. Siapa? Azayana. Apa Azayana? Mengapa terjadi perselisihan antara kedua negara tersebut? Iya. Kenapa mereka berselisih ya? Karena mereka saling bertetangga. Istilahnya kita di tempat tinggal kita tetanggaan, tapi malah berselisih. Nanti Azayana kalimatnya, pertanyaannya? Mengapa terjadi perselisihan? Oh ya, mengapa terjadi perselisihan antara Malaysia dan Indonesia? Ya, ini nggak dapat pertanyaan. Ada lagi nggak pertanyaan lain? Yang lagi apa? Mengapa Malaysia dikatakan sendiri Indonesia? Oke, mengapa Malaysia dikatakan meniru Indonesia? Oke, bagus ya untuk semuanya. Dari apa yang kalian amati, kalian bisa membuka pertanyaan. Nah, dari lima pertanyaan ini, inilah yang dinamakan dengan apa ya? Munculnya sebuah interaksi. Dari video tadi siapa dengan siapa negaranya? Iya, Malaysia dengan Indonesia. Ada interaksi. Cuma ternyata dari video tadi kita tahu nggak selamanya interaksi itu menghasilkan sesuatu yang positif. Betul, lihat positif. Ada juga hal negatifnya. Ya, dari hal-hal negatif itulah kita berharap ya. Saya berharap jangan berlanjut gitu, jangan berlanjut, ada jalan keluarnya. Siapa nih yang mau mencoba menjawab? Siapa yang tahu? Saya tahu nih jawaban nomor 1. Coba. Intan, coba Intan. Intan mau jawab berapa Intan? 1. Nomor 1. Berapa lama ini perselisihannya? Kira-kira berapa lama Intan? Setahu Intan perselisihan Malaysia dan Indonesia? Ya lebih apa ya?
di tahun 1960-an Jadi 1960-an sampai sekarang masih ya melakukan mediasi. Nah, antar Malaysia dan Indonesia yang saling bertentangan sudah dilakukan mediasi, sudah ada jalan keluar juga. Cuma namanya pertentangan akan muncul kembali. Oke, untuk itu terima kasih jawabannya. Oke, ada lagi nih yang mencoba. Menjawab lagi nih pertanyaan yang menjawab. Ada lagi? Mengapa terjadi perselisihan? Apa saja yang dimiliki dari Malaysia dan Indonesia? Terus hak kepemilikan awal dari negara Malaysia atau Indonesia? Tanya apa saja yang ditiru Malaysia dari Indonesia? Oh, dari video tadi apa? Apa itu? Batik ya, dari video dibilang Malaysia meniru batik Indonesia. Tarian, ya, tarian. video juga ada rendang, wayang kulit. Oh nasi iya. goreng. Bagus nih wawasan Intan, kayak Intan banyak tahu ya. Intan dulu berapa lama pernah tinggal di Malaysia? 10 tahun. 10 tahun di Malaysia. Udah lumayan tahu ya gimana budaya di Malaysia. Ngerasa sama nggak budaya Malaysia dengan Indonesia? Ada bedanya juga. Iya, berarti betul yang dibilang yang di video tadi. Kita punya budaya yang sama, tapi ada sedikit perbedaan. Pasti ada sedikit, namanya bukan negara yang sama. Kita bertetangga, ada sama, tapi ada perbedaannya sedikit. Oke, dari pertanyaan tadi dan jawaban-jawaban kalian, nah kita sudah tahu nih interaksi itu apa aja ya, kita ada interaksi antar mak. Untuk lebih pahamnya, kita lakukan diskusi kelompok. Jadi bukan membagikan dalam beberapa kelompok nih. Oke, ibu akan bagi kelompok dari hitungan tadi ya. Ya, akan membagi 3 kelompok. Boleh dari Intan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, yang tadi mengucapkan 1 bergabung dengan yang 1. Begitu juga 2 dan 3 bergabung dengan nomor 2 dan 3. Oke, kita sudah bisa mulai gerak. Sebelum kalau mengerjakannya, Ibu akan jelaskan bagaimana cara pengisian LKPD-nya. Nah, di dalam LKPD ini, kalian jangan lupa tuliskan nama nanti, nama-nama kelompoknya siapa aja, 1, 2, 3-nya. Nah, di halaman kedua LKPD ada tabel yang berisi interaksi atau bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Ada 6 interaksi nih, ada 6 interaksi dalam setiap tabelnya. Tugas kalian di tabel sebelahnya, Ibu minta kalian merumuskan atau menulis apa pengaruhnya dari interaksi tadi. Misalnya interaksi pertama nih, ada terbentuknya pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, pengaruhnya apa? Dari interaksi MEA tadi, dari interaksi atau bekerja sama MEA tadi, apa pengaruhnya bagi negara ASEAN? Mau itu bagi Indonesia ataupun negara ASEAN lainnya, ya. Jadi kalian analisis apa pengaruh dari interaksi atau bentuk kerjasama yang ada dalam LKPD ini. Oke. Adanya kerja paksa tenaga. Adanya kerja paksa ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Apa yang mau pertama maju ke depan? Kelompok berapa? Oke. Kelompok 2. Siapa rumuskan kelompok 2? Sheila dan Sedia. Oke, silakan. Sheila dan Sedia. Oke, untuk kelompok 1 dan 3, perhatikan. Coba didengarkan dulu presentasi kelompok ini. Meningkatnya jumlah pekerja migran dari berbagai negara ASEAN. Pengaruhnya, adanya kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan pedagang pekerja rumah tangga migran. Dan nomor 4 akan dilakukan oleh Australia. Masuknya fungsi yang memandu negara anggota ASEAN. Pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, maka ada 2, yaitu munculnya pertentangan sosial yang diakibatkan sebuah perbedaan sosial seperti status sosial dan kondisi masyarakat yang berbeda dan kehidupan bergantung.
Sekian dari saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tampilan Sazia dan Sheila ada pertanyaan atau masukan itu tanggapan dari kelompok lain? Dipersilakan. Mereka membahas tentang masuknya pengungsi yang memandiri negara-negara anggota ASEAN. Itu yang mereka bahas, pengaruhnya. Nah, berikutnya mereka juga membahas tentang pengaruh dari meningkatnya jumlah pekerja imigran dari berbagai negara ASEAN. Pengaruh dari meningkat pekerja ASEAN, mereka menjawab tadi apa saja? Banyak pekerja asing yang dibayar murah, kalian bilang ya, dibayar murah dan melakukan pekerjaan secara paksa atau kerja paksa. Nah, kalau yang bagian dari pengungsi tadi, karena ada muncul pertemanan sosial dalam suatu wilayah atau ada sekat-sekat dibilang ya, sekat-sekat atau perbedaan kondisi masyarakat yang berbeda dari setiap wilayah tersebut. Gimana nih tanggapan dari kalian untuk pertanyaan? Oke, ini ada pertanyaan dari Intan. Oke, silakan Intan. Kenapa masih ada TKI di Malaysia ataupun negara-negara yang lain? Jadi Intan, coba maksudnya gini Intan ya, mengapa tetap masih ada gitu TKI atau TKW yang bekerja ke negara Asia lain gitu ya, contohnya Malaysia gitu. Sedangkan tadi kalian bilang mereka di situ dibayar murah atau ada namanya pekerjaan secara paksa, tapi masih tetap ada gitu. Gimana tanggapan dari kalian? Siapa yang mau coba? Oke, Rahil, silakan Rahil. Karena lowongan pekerja Indonesia sulit atau sedikit. Lowongan pekerjaan sulit atau sedikit di Indonesia. Nah, bagaimana Intan nih jawaban dari Rahil? Bisa diterima? Oke, bisa diterima ya. Bagus ya pertanyaan dari Intan dan jawaban dari Rahil juga sudah cukup menjawab pertanyaan dari Intan. Susah atau sulit pekerjaan untuk didapatkan di Indonesia. Itu menyebabkan tetap atau masih adanya orang yang bekerja ke negara asing. Walaupun kadang di negara asing itu kita seperti apa ya, kayak untung-untungan dapat pekerjaan atau majikan yang baik, kita bakal baik, dapat bayaran yang besar atau lebih lebih makmur. Oke, untuk kelompok 2 udah selesai ya presentasinya. Nah, sekarang kelanjutannya nih. Ada lagi nggak tanggapan untuk pertanyaan lain? Ya ada, yuk kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ya untuk kelompok terakhir. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alzena dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Apa pengaruh sengketa perebutan wilayah perbatasan negara anggota ASEAN? Selama Januari sampai dengan Juli, sengketa lama seperti perbatasan Thailand sampai dengan Kamboja bahkan memakan korban sipil dan memaksa lebih dari 85.000 orang mengungsi. Dan nomor 6, apa pengaruh beragaminya sistem pendidikan yang ada di negara-negara anggota ASEAN? Meningkatnya kualitas pendidikan di ASEAN itu membawa kualitas pendidikan ASEAN ke level dunia. Hanya ini jawaban dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 tadi mereka tentang sengketa perebutan wilayah. Jawaban mereka nih ada ini Bu, sengketa lama antara Thailand dan Kamboja yang memakan korban sipil. Terus yang memaksakan mereka harus mengungsi. Gimana tanggapan kalian tentang kejadian ini? Gimana Intan tanggapannya tentang sengketa perbatasan Thailand dan Kamboja yang ada mereka harus mengungsi? Gimana tanggapannya? Contohnya negara-negara ASEAN harus bisa menerima
Oh berarti menurut Intan jika ada negara ASEAN yang sedang mengungsi, negara yang didatangi menerima untuk sementara. Oke ya, sebagai ini ya, rasa sosial kita seperti sama manusia. Oke, bagus jawabannya Intan, tanggapannya. Oke, kalau menurut kalian apa sih yang membuat pertentangan itu muncul? Seperti jawaban dari kelompok 3 tadi. Thailand, Kamboja bertentangan. Apa yang membuat mereka saling bertentangan? Apa Rahim kira-kira yang membuat mereka saling bertentangan? Saling merebut. Oh, ada yang diperebutkan. Nah, itu salah satu pertentangan muncul karena ada yang diperebutkan. Itu satu. Saling apa lagi? Saling beda jalur atau beda pendapat. Itu juga bisa menyebabkan pertentangan. Makanya dia sengketa perebutan wilayah. Jadi betul ya, ada yang direbutkan. Oke. Meningkatnya kualitas pendidikan di ASEAN itu pengaruh dari beragam sistem pendidikan di ASEAN. Nah, Ibu mau tanya sama siapa nih? Sipa dulu. Sipa, bagaimana cara meningkatkan pendidikan yang ada di ASEAN? Khususnya Indonesia, bagaimana caranya? Biar lebih meningkat untuk kualitas pendidikan kita nih, masyarakat Indonesia atau masyarakat ASEAN. Bagaimana caranya? Ini jawaban dari kelompok kalian bagus. Beragam sistem pendidikan yang ada di negara anggota ASEAN, pengaruh itu meningkatkan kualitas pendidikan di ASEAN. Habis itu membawa kualitas pendidikan ASEAN ke level dunia. Nah, sekarang coba bagaimana ini caranya biar makin meningkat atau kualitasnya sampai ke level dunia? Saya bisa kasih jawaban. Ada? Saya bisa kasih jawaban atau tanggapannya. Seperti ini, Bu. Gimana? Amel bisa nggak? Gimana nih cara meningkatkan kualitas pendidikan? Kalau kita lihat di Indonesia nih bagaimana pendidikannya? Sedikit kurang dibandingin negara-negara lain itu kayak iya coba. Kalau negara lain, kalau Amel bagaimana negara lain? kalau negara lain tuh belajarnya tuh ada yang serius gitu Bu. Negara Ya, lebih serius ya, lebih serius. terus kalau Indonesia ada yang pemalas gitu Bu. Kurang cepat belajarnya. Oh, jadi kalau Amel lihat pendidikan Indonesia khususnya di kelas berarti ya, di kelas teman-teman masih ada yang apa ya? Masih ada yang mau suka bermain lagi jam pelajaran gitu ya. Kurang tepat gitu ya, kurang tepat. Jadi akhirnya kualitasnya juga jadi menurun. Oke, caranya gimana gitu biar kualitas pendidikan kita lebih meningkat? Oke, dari Intan nih lagi. Ada masukan Intan? Memberikan beasiswa kepada siswa yang tidak Iya. tidak mampu. Oke, bagus ya jawabannya. Memberikan beasiswa kepada siswa yang tidak mampu atau siswa yang berprestasi. Dengan adanya beasiswa, siswa itu jadi lebih apa? Bersemangat. Atau yang awalnya mereka belajarnya masih setengah-setengah nih, masih belum yakin dengan dilihatnya si kawan dapat beasiswa karena prestasi, akhirnya muncul semangat kawannya yang lain memberi beasiswa. Itu salah satu caranya ya, salah satu cara kepada beasiswa untuk siswa berprestasi, siswa yang kurang mampu. Nah, selain beasiswa ada salah satu cara ini untuk meningkatkan kualitas, kompetisi. Di sini ada nggak yang bakal ikut OSN, KSN ada? Oke, oh ada. Intan ikut apa Intan? OSN IPA. IPA. Kalau ada juga? KSN IPA. IPA. Berarti ketinggalan Intan ikut ya dari kelas ini, dari sekolah ini, perwakilan kelas sekolah dari kelas 81 nih ada Amel sama Intan. Mereka ikut IPA. Nah, KSN itu bisa jadi apa ya? Ajang meningkatkan kualitas pendidikan. Berarti lebih dikenal nih di dunia. Kita nggak akan tahu ya dengan adanya kompetisi ini. Jangan pada tahu nih, Amel atau Intan jadi juara dunia sampai ke tingkat internasional. Kita nggak akan tahu. Ternyata berasal dari Aceh, dari kabupaten nih nanti kita akan menuju ke provinsi habis itu nasional internasional. Nggak akan ada yang tahu. Kalau memang kalian berusaha berdoa.
Oke, itu apa ya cara-cara biar kualitas pendidikan kita lebih meningkat lagi untuk negara ASEAN, lebih dikenal lagi di tingkat dunia. Nah, untuk presentasi luar biasa semua, bagus ya. Kalian benar-benar menjawab atau mengisi kami dengan cara yang sangat baik dan benar, penuh tanggung jawab, saling kerjasama juga. Terima kasih untuk semua kelompok. Yuk beri dulu plus untuk semua kelompok ya, terus. Nah, terakhir apa aja nih yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Apa aja yang bisa kalian simpulkan hari ini, kita tentang apa aja yang kita dapat? Oke, siapa nih yang bisa menyimpulkan apa aja yang kita dapat hari ini? Dari pembelajaran hari ini apa yang kita dapatkan? Siapa? Oke, Rahil, coba Rahil. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Hubungan tersebut tentunya memberi pengaruh dan diharapkan berupa pengaruh positif. Dengan melihat berbagai keragaman, latar belakang dan permasalahan beragam yang terdapat di masing-masing negara anggota ASEAN. Pengaruh tersebut menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN. Oke, terima kasih ya Rahil atas kesimpulannya. Nah, jadi hari ini kita bisa tahu bahwa yang namanya negara ASEAN, khususnya kita bahas negara ASEAN, negara yang saling bertetangga, sama-sama di kawasan Asia Tenggara. Kita akan melakukan namanya interaksi, Dalam interaksi tadi ada juga dampaknya, mau positif ataupun negatif. Tapi yang kita harapkan semuanya positif. Jadi dalam interaksi tadi akan timbul pengaruh dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan misalnya. Jadi bagaimana cara setiap negara itu untuk memberi pengaruh yang baik dalam interaksi kerjasama antar negara ASEAN. Luar biasa hari ini diskusi kelompoknya aktif dan jawaban-jawaban yang kalian ajukan, pertanyaan yang kalian ajukan juga luar biasa. Untuk di akhir penilaian ini, Ibu akan memberikan kalian soal post test. Jadi Ibu di sini mau tahu nih sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pilih jawaban yang kalian anggap paling benar. Oke? Balik ya. Sebentar, maju ke belakang. Ya. Satu lagi, Pak. Mana nih semuanya selesai postnya? Selesai. Oke? Alhamdulillah nih, berarti pembelajaran hari ini bisa masalah semuanya. Makanya kalian bilang soalnya bisa kamu kerjakan. Ingatkan sekali lagi nih protokol kesehatannya. Jangan lupakan masker. Oke? Nanti sampai ke rumah cuci tangan. Dan jangan keluar kalau memang tidak perlu. Atau menutup pelajaran, kita berdoa dulu. Coba Anda bikin doanya. Segera dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan pasca observasi bersama saya Joko Haryaji, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMP Negeri 1 Perlak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Saya masih ditemani oleh dua kawan kami. Yang pertama yaitu Ibu Hairul Husna, dan kemudian sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik ini,
Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Ainul Maria sebagai PP kami atau pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu, bagaimana Bu kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik ya kita. Oke. Hari ini. Oke Bu Una, mohon izin Bu ya. Iya, Gimana Bu kabarnya hari ini? baik Pak. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah sehat ya Bu. Nah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Bu kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan. Nah, tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan? Iya, karena belum terbiasa Pak ya. Saya ada merasa tegang sedikit. Ya, jadi tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke Bu, alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan dalam kegiatan kelas tadi. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalamnya. Iya, mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat pertama itu ada perangkat pembelajarannya. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan keterampilan gitu Pak. Oke, jadi area pengembangannya itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada kekurangan sedikit Pak. Jadi sudah dilakukan dengan baik Bu ya, Iya. dan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan kita lah. Ya. Tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu nih, apa sih kekurangan yang mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam melakukan proses pembelajaran di kelas tadi? Ya, kekurangan atau hambatan-hambatan mungkin di setiap guru-guru itu bisa saja terjadi ya Pak. Betul. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Misalnya siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran. Baik Bu, jadi ada beberapa siswa Ibu yang tidak terlibat atau kurang aktif. Mungkin hanya mengandalkan temannya saja ya, seperti itu Bu ya. Iya betul Pak. Oke. Kira-kira nih, mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka tidak ikut terlibat dalam kegiatan diskusi misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok ya Pak, dengan jumlah siswa yang terlalu sedikit ya, jadi tiap kelompoknya saya juga menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak, yaitu misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, yaitu ada gaya belajar visual, auditor, dan kinestetik ya, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Ya, jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya akan melakukan pertanyaan kepada anak-anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Seperti itu Pak. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan Bu ya. Iya Pak. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar yang masing-masing bisa menggunakan gaya belajar visual, gaya belajar auditory, ataupun gaya belajar kinestetik seperti itu Bu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran tadi. Nah, nanti saya tunggu Bu cerita-cerita Ibu tentang cara merealisasikan hal tersebut. Kira-kira nih, kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi? Ya, mungkin kalau untuk waktunya itu belum saya tentukan, tapi akan saya lakukan secepat mungkin Pak. Oh begitu Bu ya. Mungkin nanti di ajaran tahun baru saja Bu ya. Karena kan hari ini Ibu lagi sibuk-sibuknya KBM, lagi minggu-minggu terakhir lah. Mungkin di awal semester 2 Bu ya. Baik, terima kasih Bu atas jawaban-jawaban Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi secepatnya terwujud. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Ainul Maria sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atas tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan, pasca, dan pra-observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelas saya tadi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.
apalagi Ibu sudah melakukan pembelajaran yang sangat luar biasa ya Bu Ya, di terima kelasnya. kasih Bu. Ya, tadi waktu proses coachingnya juga Pak Joko sudah menanyakan sesuai dengan alur tirtanya. Yang tadi sudah menanyakan tujuannya, yaitu area pengembangan apa yang hendak dicapai ya. Tadi di pertanyaan itu sudah sangat baik sekali. Tadi area pengembangannya dalam pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Iya Bu. Sudah sangat baik, sudah ditanyakan. Kemudian tadi identifikasinya juga sudah ada ya. Tadi juga sudah mengidentifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu ya. Kemudian tadi sudah menjelaskan juga bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ya untuk menghadapi permasalahan yang ada pada siswa tersebut. Itu semuanya sudah sangat baik ya. Coaching pasca observasi yang Bapak Joko lakukan terhadap Ibu Una sudah cukup baik dan sudah sangat luar biasa, mantap. Ya, Iya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak atas umpan baliknya Bu, tanggapan-tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan observasi akademik sudah selesai. Dari dimulai dari kegiatan percakapan pra observasi, kemudian dengan observasi kelas, dan diakhiri dengan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Harusna dan kepada Ibu Ainul Mardiah atas kehadiran di sini membantu saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik yang kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.